pamaiku, ku hitung ku nawa-nawa nama longgang bolotinku. Long nuti rintaku cini pasti banami nyawaku. Kanre nakama buku dan sereku kado nugaringi minyawaku mati si makaentara rikau mintu madatu makara yang pangainku. Nupan lagi mainake linguri pamalokinu raja kawan di rupanu tanpa jangan ngitin roku tulinia tapi alo mananungan ri atinku tanah leo rangga sela pangainku rikalenu lonuti rintaku cini pasti banami nyawaku. Kanre nakama buku dan sereku kado nugaringi minyawaku mati si makaentara rikau mintu madatu makara yang pangainku.
Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Budaya dimanapun berada. Senang sekali untuk pagi hari ini ya Sobat Budaya. Kembali lagi menyapa untuk Sobat Budaya tak di edisi hari ini Senin tanggal 14 April 2025. Dalam program acara kali ini yaitu program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Selamat pagi untuk semuanya yang lagi menonton siaran langsung Bari Basa di Facebook maupun yang ada siaran langsung kita di TikTok. Oke, di TikTok Inces Dewi Gemes ya. Jadi kita hadir siaran langsung untuk pagi hari ini ya, mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitasnya ya sahabat budaya, amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan membahas terkait dengan tradisi Mapaci ya. Saya setel dulu ini siaran langsung saya, apakah ada, gimana caranya ya? Oke, akhirnya saya kelihatan ya. Oke, sahabat budaya di apa ini? Tradisi apa nama Maceratasi? Tradisi Mapaci maksud saya. Kenapa di sini tertulis Maceratasi? Tapi enggak apa-apa ya, sobat budaya. Oke, 0811 400 9250. Kayaknya saya harus mencari lagi ini referensi terkait dengan Maceratasi. Maceratasi. Bentar ya. Iya, ini kayaknya salah topik ini ya yang di siaran langsungnya kita di Facebook. Ya, jadi topik kita adalah tradisi Mapaci, bukan Maceratasi. Ini salah ketik kayaknya teman saya ya, sahabat budaya. Entar aku ketik dulu sahabat budaya, ini topiknya kita. Mana ini? Bentar ya. Oke, kembali kita buka ya sobat budaya yang ingin berpartisipasi di 0811 400 9250. Sekali lagi topik kita adalah tradisi Mapaci. Kalau kita tahu nih biasanya kalau mungkin sudah menikah, kita tahu yang terkait dengan tradisi Mapaci di sahabat budaya. Jadi mengenal makna ritual Mapaci ini prosesi adat Bugis dalam acara pernikahan pernikahan mungkin untuk pendengar kita yang saat ini mendengarkan namanya tradisi Mapaci yang sudah dialami, tahulah gimana tradisi Mapaci ini biasa kita saksikan juga ya di beberapa acara-acara besoknya orang menikah nih. Oke, ritual Mapaci adat Bugis merupakan bentuk tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pada daerah tertentu yang dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang yang hingga kini masih berlaku. Contohnya Bugis, nah sahabat budaya. Jadi seperti halnya tradisi Bugis Makassar yang masih menggunakan adat Mapaci ini. Mapaci berasal dari mana nih?
Dari kata pacing yang artinya bersih atau biasa disebut hari pacar. Nah, yang merupakan upacara perkawinan adat yang diturunkan secara turun-temurun yang bertujuan untuk membersihkan kedua mempelai dari segala hal yang tidak baik yang dapat menjadi penghambat dalam melaksanakan adat perkawinan. Nah, biasanya juga ini sahabat budaya nggak secara berdua langsung di paci satu rumah, bukan ya. Jadi beda rumah ya, misalkan toh calon mempelai wanita ya di rumahnya sendiri, kalau calon mempelai pria di rumahnya juga sendiri. Jadi bukan langsung satu rumah ya. Jadi ritual mapaci adat Bugis ini tidak hanya untuk calon mempelai wanita saja, melainkan mempelai pria juga melakukannya, di mana pada saat berlangsungnya acara mapaci, mempelai didampingi oleh kedua orang tuanya sendiri gitu sahabat budaya. Jadi di dalam menyelenggarakan adat mapaci, kedua calon mempelai harus menyiapkan perlengkapan sebelum acara dilaksanakan. Jadi kita undang partisipasi. Mungkin ada yang ingin komen-komen di siaran langsungnya Facebook maupun TikTok, atau ada yang ingin menelpon ya di layanan teleponnya kita di WhatsApp 0811 400 9250 untuk layanan telepon biasa juga di 0811 450. Mungkin bisa Ki juga jelaskan ini makna-makna dari atau simbolis dari perlengkapan ritual mapaci ini seperti apa. Atau ada yang belum pernah sama sekali mapaci ya, masih bujang, masih gadis. Nah, mungkin pernah juga mengikuti ya, menghadiri yang namanya acara ritual mapaci ini. Bisa cerita bagaimana pengalaman untuk sudah menghadiri acara begitu. Oke, 0811 400 9250. Silakan sahabat budaya. Oke, sekali lagi untuk Anda. Saya mau menyapa dulu yang biasa partisipasi pagi hari ini. Bunda Sofi di Papua, selamat pagi. Ada juga Pak Jono yang ada di Barukang. Gimana kabar pagi hari ini? Selamat pagi. Ada Pak Hamzah juga. Selamat pagi Pak Wahyu yang ada di Goa. Pak Umar dan Ibu Sudarsia, apa kabar? Ada juga Pak Saleh yang ada di Rapokaling, Deng Saleh juga di Macini, Pak Asis dan Pak Mustahan di Maros. Selamat pagi Ki. Opu Amran di Wajok. Pokoknya semuanya aja ya. Ada juga Denompo yang ada di Jeneponto. Selamat pagi. Sehat selalu semuanya. Silakan yang ingin berkomen-komen ya terkait dengan tradisi ritual dari adat Mapaci. Nah, biasanya nih sahabat budaya banyak ini makna simbolis yang dari tradisi Mapaci, diantaranya ini ada bantal yang diletakkan di depan calon pengantin memiliki simbol martabat atau kehormatan. Seperti apa penjelasannya, kita dengarkan untuk penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, dengan Pak Mustahan. Ya, betul sekali Mbak Ica. Pak Mustahan, kabarnya pagi hari ini gimana? Ya, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah, tapi suaranya kok kecil? Ya kecil. Mungkin pengaruh angin karena saya beberapa hari ini influenza Kak. Iya. Oke Pak Mustahan. Iya. Kita doakan semoga cepat sembuh Pak Mustahan. Pak Mustahan, mungkin Pak Mustahan tahu nih mengenai dengan ritual adat Mapaci saat ini seperti apa gitu, bisa dijelaskan? Kalau yang pernah saya dapati dan pernah saya alami, kalau di kampus saya namanya Mapaci itu biasanya kalau ada kalau hari esoknya kita mau menikah, ada Mapaci. Iya. Itu ada pacar. Diambil dengan kita bikin juga di situ bedak. Bedak terbuat dari beras itu Mbak Jas. Ya kita bedak baru kita pacin, tapi itu
menurut orang tua saya, saya dengar itu paci cuma simbol saja. Iya. Karena tujuannya paci artinya membersihkan diri. Iya, membersihkan diri, benar. Jadi yang kita bersihkan itu pertama kita membersihkan hati supaya mudah-mudahan cinta kita tidak ada gangguan dari dari luar, supaya cinta kita bisa berjalan lancar dengan pasangan kita. Iya. Karena apalagi kalau kita belum berkenalan dengan orang yang mau kita kawin itu, kan biasanya seperti pengalaman saya pertama dulu, karena saya sudah 3 kali mengalami begitu, Pak Jas. Masya Allah. Jadi ada juga yang namanya, tapi saya tidak tahu bahasa lainnya itu. Apa itu? Ada juga diambil itu kayak kalau bahasa di sini ada talasa, itu yang kita pegang di situ, baru ada orang tua kita membacakan mantra, tapi itu mantra aja saya tidak tahu, Pak Jas. Begitu dia. Baru kita sesudah itu ya banyak orang mengadakan itu namanya pacing. Ada cewek, ada cowok di situ, tapi begitu nih kita lain rumah dengan pasangan kita tidak bersatu di situ. Iya. Yang di pihak perempuan juga mengadakan juga tradisi mapaci. Iya. Tapi tunggu dulu Pak Mustan, itu yang kita maksudnya kan kita bilang ada bedak itu yang dipakai untuk diprosesi mapaci. Banyak orang yang pakai bedak di situ, semua cocok dan cewek di situ, semua pakai bedak di situ. Bedak apa itu? Bedak yang terbuat dari beras. Itu maksudnya di dalam tradisi mapaci itu. Iya, itu karena. Tapi sekarang tidak ada karena Sinda bilang malang apanya itu, malang anunya, malang bedaknya katanya. Di prosesi mapaci ya. Ada istilah jaga leko di situ. Tapi kalau sekarang itu Pak Mustahan tidak ada yang pakai yang prosesi bedak itu di tradisi mapaci. Tidak pernah bisa ketemu. Iya. Itu karena yang mengadakan. Iya, karena pengantinnya, calon pengantinnya itu yang perempuan sudah di make up nih tawa. Kalau pakai bedak, bagaimana rusam itu make upnya? Kalau itu saya tidak tahu apa arti dan maknanya itu, kita pakai bedak semua karena laki-laki juga cocok di situ, dia apa namanya, diarahkan dipanggil semua untuk memakai bedak di situ. Oh begitu dia. Yang sudah dimantra-mantrai. Itu khusus untuk ini di calon pengantinnya. Iya, Bu. Semua teman-teman juga dipanggil. Oh semua teman-temannya. Tapi yang pertama di bedak itu, yang pertama itu calon pengantinnya. Oke, baru menyusul itu teman-temannya semua. Iya, baru dipanggil semua teman-temannya. Ada juga. Terus kapan masuk prosesi mapacinya? Baru dia semua teman-temannya, semua yang dekat di situ biasanya kita lari semua karena itu Indo posting itu yang siram semua ke air. Itu lain lagi itu pasil itu. Pasili itu Pak Mustahan. Pasili. Jadi tapi sekarang saya tidak tahu lagi bagaimana caranya merubah itu, karena belum pernah bisa temuin Mbak Jas. Iya. Mbak Jas lanjut tugas. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut Pak Mustahan itu saya bayangkan itu kalau misalkan
kalau bilang soal siram-siram air di tradisi Mapaci, kayaknya kalau itu yang disiram ke air itu pada saat pasili sebelum adat Mapaci dimulai. Terus kalau soal pakai bedak-bedak itu sekarang tidak ada saya lihat kalau menurutku. Nah, tidak ada saya lihat karena sudah di make up tahu ini perempuan Kak. Oke, saya tidak tahu kalau mungkin ada komentar yang lainnya nih sahabat budaya di 0811 400 9250. Silakan yang ingin menanggapi topik kita terkait dengan ritual tradisi adat Mapaci. Mungkin ada yang ingin berkomentar, kita langsung terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatmawati di Goa. Iya. Apa kabar Dewi kini Bu? Satriani. Bunda, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik ya. Baik. Oke. Ibu, kali ini kita membahas terkait dengan tradisi Mapaci. Kalau menurut Ibu Fatma gimana nih? Saya dengar itu tadi Pak siapa ya? Yang pertama masuk, maksudnya itu dia pakai bedak hitam dulu selama 3 hari. Setelah kita mandi, baru pakai bedak dingin. Maksudnya itu barangkali begitu. Bedak dingin Tapi yang katanya ini dalam tradisi Mapacinya. Salah itu. Tradisi Mapacinya, makanya saya kaget waktu tradisi Mapaci. Kayaknya saya nggak pernah lihat kalau tradisi Mapaci mak bedak. Setahu saya semua warga Bugis Makassar. Iya. 3 hari sebelum pasili, kita pakai bedak hitam dulu. Selesai pakai bedak hitam, pakai bedak basah. Kita juga mandi uap. Mandi uap itu di rumah saja ya. Iya. Yang dipakai bangku-bangku diasapin naik mandi uap. Iya. Setelah itu pagi-pagi kita sebelum Mapaci malamnya kan rata-rata malam ya kalau perempuan. Iya. Kalau laki-laki ada siang karena perempuan juga ada Mapaci pagi sebelum akad nikah. Kita ambil itu kan cuma tradisi. Iya, tradisi. Kalau pagi kita satukan acara mau menikah kan. Iya. Laki-laki juga begitu. Ada juga adat atak itu kasturuan dipasang talang itu yang besar kapara. Dia membuang uang di situ berapa. Iya. Itu kalau dia mempacing. Kalau malam mau siang mau malam itu bantal baru dikasih sarung sutra 7 lembar. Maknanya itu kita ada turunan darah biru. Pakai mau pacing dari tanah suci atau 7 kalau 7 lembar. Iya 7 lembar. Kita juga pakai baju bodoh 7 lembar begitu kalau bisa. Kalau bisa, kayaknya orang sunat yang 7 lembar kayaknya. Ya, biar juga pacing karena di simbol bisa aja toh, pada simbol bisa aja. Tapi selama ini saya lihat cuma 1 lembar saja. Iya. Yang di dalamnya itu kita pakai berapa yang agak kusam tapi bersih. 7 lembar kita pakai juga. Sarungnya juga. Tapi kalau selesai itu tapi susah juga ya. Sekarang karena saya sendiri itu cuma punya 1 lembar yang saya lihat ini selama saya MC di mana-mana itu semuanya rata-rata 1 lembar. 1 lembar sekarang. Iya. Baru sekarang kan susah kalau kita Bugis Makassar yang masih pakai itu barasanji. Tidak ada lagi kita dapat barasanji yang asli dulu, yang dulu kita ke kampung dulu lagi. Kalau dulu kayak gimana barasanjinya itu, Bu? Barasanjinya itu kalau dulu sudah duduk mau Mapaci, kalau orang bilang kita sementara di rumahnya pengantin itu dia berdiri asrakal. Iya, serakal kita suruh semua berdiri. Iya. Harus berdiri. Iya. Begitu. Jadi sekarang enggak ada. Sekarang masih ada kayak gitu. Ada masih sih banyak. kalau kita gampang dapat yang begitu pintar barasanji. Masih banyak yang begitu karena masih banyak. Karena saya MC itu biasanya saya dapat kayak begitu, Bu. Saya sendiri pribadi belum pernah dapat. Suamiku mantan suamiku Mama dia
dan tidak dilakukan, Oh, cuma Muhammadiyah. ambil apa namanya, kelompok itu zikir bersama. Kita Ya ambil ya. begitu, ya berapa Oke. anakku menikah, Mm-mm. 5, ambil saja begitu karena dia Yang tidak mau zikir aja. dia mengikuti saya, ada Mm-mm. adat juga, tapi Iya. saya harus ke kampung mengambil orang yang pintar bersanji. Mm-mm. Jadi waktu itu susah, harus ambil Mm-mm. mobil atau apa. Dia Mm-mm. bilang terserah kamu kalau mau kau cari di kampungmu cari, kalau saya di sini tidak mau begitu. Iya iya iya. Ambil Iya. juga gendang itu tidak mau, Mm-mm. karena dia Muhammadiyah. Iya iya Dia iya. mengikuti juga peraturan saya, ambil gendang itu Mm-mm. malam juga tidak mau. Iya 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 iya. Jadi itu kan sekedar simbol saja Iya, kita, simbol. tradisi. Jadi kapan itu yang menentukan nikahnya. Nikah benar benar Kalau benar. memang kita adatnya masih ada orang tua yang mau bikin apa itu kadominya atau apa, Iya. harus lengkap, harus Iya iya lengkap. iya iya. Kalau kita Pokoknya segala perlengkapan itu di depan calon pengantin itu dalam prosesi mapaci iya, juga harus lengkap. karena Ada bantal, ada beras, harus ada daun bantal, sarung, beras, daun pisang, jadi daun nangka, daun dialasi daun pisang. daun Nah, nangka. sebenarnya katanya itu nanti dari belakang ini mengetahui bahwa daun nangka itu katanya tidak baik karena dia akan bergetah. Menurut separuh pendapatnya ya. Tapi Orang tua kalau dulu ada nangka, ada apa, ada tapi apa. kalau daun nangka kan itu sama dengan ini apa Maminasa ini artinya harapan bagi calon pengantin. Iya, Ah, menurut orang tua dulu, tapi iya. sekarang ada lagi banyak pendapat ustaz atau apakah, jangan dikasih itu daun nangka atau apakah, karena ada juga anunya daunnya diambil baru dijahit itu berapa Iya, lembar, dijahit harus itu berapa 7 iya, di baku lembar, 9 sambung-sambung. lembar baku Iya, sambung. ya, karena saya waktu menikah begitu, Mm-mm. saya tidak tahu apa maknanya, tapi saya sekarang kalau saya dapat saya bertanya apa begini-begini. Yang tahu Maknanya saja tuh ya. harapan Maminasa. Artinya harapan Mm-mm. untuk kepada calon mempelai seperti Iya, itu. tapi banyak Tapi juga kalau saya lihat. justru biasa Ustaz itu justru dia minta uraian sama saya, bilang bisa minta dulu uraian tak dulu, bisa saya ambil. Justru Ustaz Iya, yang minta sama saya. heeh. Ya ada juga begitu. Kan Iya. sekarang sudah banyak pendapat bagaimana bisa Mm-mm. kita begini. Tergantung manusianya yang Ya nikah, tergantung yang tergantung mm-mm, di kita kepercayaannya. melakukan semua itu virtualnya, Mm-mm, dilaksanakan semua, tidak ada yang ketinggalan. mm-mm. Tapi akhirnya nanti itu juga ada perpisahan begitu, tidak sampai ke Nauzubillah ini min ke ini. salik. Ya, makanya kita tergantung manusianya. Iya iya iya. Apakah kita mapaccing atau tidak, Mm-mm. tergantung kita Iya. menerima Karena ini cuma keikhlasan tradisi itu. aja. Ya, ini tradisi. Sama dengan suruh Benar. baca itu tradisi. Oh, kita Mm-mm. lakukan tidak apa tidak berdosa, Yang tidak jadi lakukan tidak intinya berdosa itu, juga. yang jadi intinya adalah prosesi akad nikah. Iya, proses akad nikah lengkap kedua orang tua, Iya. semua ada deh. Kalau saya Mm-mm. waktu nikah, pacin saja sudah mengalir. Seandainya tuh banjir rumahku dengan air mata. Iya 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 iya. Iya, karena terharu, Mm-mm. mengingat juga orang tua yang sudah meninggal, mama saya. Mm-mm. Jadi semua orang yang hadir menangis karena dia Mm-mm. tahu kehidupanku begitu. Dia tapi Ya, bagaimana ini saya kalau saya MC Mapaci nih Bu Fatma. ya, Masih lengkap gitu orang tuanya orang tapi menangis semua orang di situ. ah, ya itu tandanya dia terharu bahwa dia Mereka terharu kedua melihat orang tuanya. anaknya Dan menikah, para mapaci. tamunya juga menangis. Iya, Padahal karena masih mungkin lengkap jika kedua orang tuanya. mungkin ada juga persoalan dihadapi toh Mm-mm. bagaimanakah, Bukan teman-teman juga persoalan, bagaimanakah. bukan persoalan ini. Ini ada rangkaian acara yang bikin terharu Iya, ini itu para tapi tamu. bagaimana saya serius ada Mm-mm. persoalan kita hadapi tapi kita pendam atau bagaimana, mungkin cuma air mata yang menjawabnya. Mudah-mudahan Itu. tidak ada tahu persoalannya semua ini. Iya, enggak ada Aman Ji. semua Cuma Ji. memang kita
kita menangis itu pada saat orang nikah atau apakah Pacin itu Mapaci, Mapaci dan terharu. Iya, terharu. Terharu, iya. Oke Ibu, makasih banyak Ibu. Iya. Sehat Ki, Dewi Satriani, sehat salam sehat sama sekali, keluarga. Iya, makasih Bu. Salam sama perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, terima kasih untuk Ibu Fatmawati yang ada di Goa. Kita undang partisipasi untuk yang lainnya, silakan di 0811 400 922 Halo, assalamualaikum Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa. Iya. Iya, Bunda Sofi. Apa kabar Bunda? Kabar baik. Alhamdulillah. Syukurillah. Pagi hari ini kegiatannya apa nih Bunda? Ya? Pagi hari ini kegiatannya apa Bunda? Ya habis masak. Habis masak, Masya Allah. Saya habis itu bikin sarapan. Bikin untuk sarapan. Iya, Masya Allah. Jadi habis siram-siram bunga. Benar. Belum menyapu. Belum menyapu ya Bunda ya? Iya. Itu kan kerja rutin yang penting masak dulu ya Bunda ya, biar tidak lapar. Itu yang paling penting, meladeni suami. Betul Bunda. Itu yang paling penting. Masya Allah. Jangan nanti diminta, saya mau makan baru kita mau masak. Oh salah, disiap salah. Iya, disiapkan memang. Begitu masak ikanku. Itu maju ada di meja makan. Ada midi, apa aja. Apalagi kemarin kan kita puasa, alhamdulillah Masya Allah. Hari ini kita lebaran lagi. Betul. Iya, Bunda, kali ini kita membahas terkait dengan prosesi adat Mapaci, tradisi atau ritual Mapaci ini seperti apa? Mungkin Bunda bisa punya pengalaman terkait dengan Mapaci ini, Bun? Oh iya, kebetulan saya juga waktu mau menikah Mapaci. Iya, Mapaci, tapi tidak mengundang orang luar, hanya keluarga. Jadi semua dalam ruangan itu hanya keluarga. Karena kebetulan waktu saya menikah, saya punya bapak sudah tidak ada, dan ada dua kakak saya yang tidak bisa hadir. Iya. Karena jauh, dia tinggalnya di Jawa. Iya benar. Iya pada waktu itu. Namun sebelumnya saya pakai juga bedah hitam. Oh bedah hitam itu mau menggunakan bedah hitam itu pada saat apa nih Bunda? Apakah dalam prosesi ritual Mapaci atau mungkin sebelum prosesi ritual Mapaci Bun? Oh sebelumnya. Sebelumnya itu memang sesudah itu kita diuap lagi. Iya. Begitu. Itu kan tradisi ya. Iya. Dan memang saya punya orang tua angkat itu memang seperti itu. Saya punya orang tua angkat itu memang sangat penyayang dan disesuaikan dengan tradisi orang Bugis. Iya. Ya, jadi itu yang harus kita ikuti. Ya di depan saya ada bantal, ada sarung sutra 7 lembar. Tapi saya pada waktu itu daun nangka, Inces. Karena memang itu sudah tradisi orang dulu. Iya. Karena bermakna bahwa harapan. Ya itu. Dan memang dari dulu sampai sekarang itu orang masih pakai daun nangka. Iya, sampai sekarang saya MC itu orang masih menggunakan daun pisang dan daun nangka, Bunda. Iya, memang itu ya yang paling mengikuti tradisi orang-orang dulu. Iya. Tapi saya simpel saja ketika saya jelang menikah itu enggak ini. Jadi menikahnya itu enggak pakai baju bodoh. Oh, enggak pakai baju bodoh, Bunda. Ada enggak mau pakai yang rempong. Enggak mau yang rempong ya. Enggak. Jadi cuma pakai jas, pakai istilahnya orang seloyor. Iya. Begitu Ji. Cuma waktu nikahnya itu pakai kebaya panjang. Waktu waktu Mapaci pakai baju bodoh. Nikahnya pakai kebaya panjang. Iya. Gitu. Tapi baju bodohnya dulu Bunda satu lapis kan Bunda? Oh iya satu, ada satu lapis. Makanya saya bilang selama ini cuman satu lembar aja baju bodoh yang digunakan. Kalau saya MC itu di mana-mana dan saya pun pernah mengalaminya cuman satu lembar saja. Kalau 7 lembar itu biasanya digunakan pada saat waktunya disunat di itu yang saya tahu juga. Iya. Kalau disunatkan satu misalnya neneknya dia pasangi baju bodoh. Datang mama
mamanya, saudaranya mamanya itu sampai 7. Itu yang saya tahu, yang saya selalu lihat. Saya juga pengalaman itu. Saya itu seperti itu juga waktu disunat. Oh. 7 lembar. Tapi kalau pas mapaci ya 1 lembar saja. Karena masalahnya Bambang Ibunda. Oh iya, meskipun itu dikatakan tipis ya. Tipis tapi namanya tapi rempong juga. Rempong juga. Iya, itu. Betul. Saya lupa waktu menikah pakai apa, Ki? Pakai baju bodoh lah. Akad prosesi akad itu pakai baju kebaya. Nanti pestanya kan saya hadir, ya, terus gedung apa ya? Gedung 45 kalau pestanya pakai baju bodoh. Oh iya. Baju bodoh. Saya lupa ingat nih, soalnya sudah lama ya. Iya. Oke, Bunda. Itu aja. Oke, baik, terima kasih. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bunda Sofi yang ada di Pau-Pau. Jadi menurut Bunda Sofi sudah memberikan ini informasinya, pengalamannya ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar nih? Alhamdulillah baik-baik. Kita gimana kabar Om John? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Om John, ceritakan dulu ini pengalaman tentang Mapacita waktu dulu seperti apa? Seperti itu. Seperti itu. Itu apa Om John? Kalau pas Mapacita ya mengingatkan sesuatu lah. Jadi pakai dulu ini Om John? Pakai baju adat juga atau gimana? Iya, pakai baju adat lah. Baju adat ya, oke. Ya saya kira sama semua. Baju adat. Tapi tetap ada lengkap kan, kayak daun pisang, daun nangka. Iya, ada. Itu menurut bakat budayawan, ya itu harus ada. Harus ada. Ya. Karena semuanya mengandung arti, makna simbolis. Ya. Dan yang satu yang pasti kita tidak bisa menghilangkan. Iya, benar. Salah tidak bisa, karena mungkin masing-masing daerah lain-lain juga. Ya mau pakai ini atau apa. Benar. Jadi apalagi tradisi. Betul. Dan itu apa tradisi tidak bisa membatalkan itu yang namanya pernikahan. Bukan itu, kan itu bukan kewajiban. Betul. Itu wajib. Jadi tidak bisa. Oh ini salah ini, tidak bisa itu. Oh tidak bisa. Tidak bisa. Kita jangan tidak bisa. Iya. Itu tradisi, nggak bisa. Itu tradisi tidak bisa, karena masing-masing daerah itu memang apa namanya utamanya mapaci. Tapi ada tata di dalam itu mungkin setiap daerah itu beda. Iya, setiap beda. Setiap daerah beda. Tapi kalau dalam prosesi mapaci dimandiki juga kah dalam prosesinya, bukan di luar mapaci nih nah? Bukan sebelum mapaci dimandiki. Ada aja prosesi mapacinya malaku saya. Bahasa kena mau kini mapaci. Iya mungkin yang lain juga itu. Karena ini menurut pemusahan katanya itu dalam ritual mapaci dimandiki juga. Padahal sebenarnya itu sebelum mapaci orang dimandi. Mungkin sebelum mandi itu mandi. Makanya saya bilang ritual dalam. Sekarang kan itu di adat kita di sini sudah banyak mengadopsi apa namanya adat dari luar, dari Jawa misalnya. Iya. Itu mandi pakai janur apalah sebagainya, itu apa kelapa itu. Iya. Pakai ini apa mawar. Itu kan sebenarnya bunga melati. Itu adat dari luar itu. Bunga melati ya? Iya, dari Jawa itu sebenarnya. Iya. Karena adopsi dari ke sini. Ya kan seperti itu. Iya. Tapi kita tidak bisa salahkan, kan itu juga namanya orang biar apa namanya agak apa ya? Agak lain lagi seperti itu. Jadi sebenarnya itu intinya daripada mapaci itu ada daun paci. Iya. Ya kan? Karena daun paci kan melambangkan menciptakan yang namanya kerukunan dalam kehidupan rumah tangga, membersihkan. Mapaci itu untuk pembersihan. Benar. Ada pun daun pisang itu supaya ini diharapkan ini beranak pinak lah. Itu kan ada keturunan. Iya, tumbuhnya pokoknya kesinambungan lah, tumbuh terus karena
Daun itu pisang itu bertumbuh terus. itu daun nangka itu ya, itu memang selalu itu disebut itu, iya kan? Daun nangka Itu harapan. iya, Meminasa harapan itu tidak bisa. meminasa, betul. Jadi Iya. tidak bisa itu kalau dibilang biasa kurang itu lengkap dari Ki, dulu kalau misalkan tidak Iya. ada daun nangka. Sampai sekarang itu masih ada daun nangka. Kalau saya MC itu masih ada daun nangka itu. Iya, itu kan masih ada. Iya, Itu selalu ada. benar. Seperti itu. Iya, Jadi betul kita dari tidak dulu. bisa. Ini memang sudah tercatat dalam lontar sebenarnya itu. Makanya iya, kita iya. tradisi ini. Apa-apa yang harus yang ada di situ. Benar, Masuk benar. bantalnya. Bantal kan sebagai kehormatan. Penghormatan, kehormatan, Iya, martabat. kehormatan bantal itu. Martabat Itu. atau kehormatan, betul. Iya, itulah jadi kalau saya sih kalau misalnya di satu tempat mapancinya harus seperti ini ya kita tidak bisa. Kita tidak bisa. Kalau itu salah. Iya, benar. Karena kita tidak bisa samakan antara di tempat kita dengan tempat orang lain. Nah, Iya, mungkin pasti beda. Iya, Itu juga bahasanya saja. Itu bahasanya tidak ada palsu. Iya. Sama. Cuma benar. mungkin orang di kampung ini bahasanya lain juga. Ya kan memang ada kalau waktu saya di sini kan juga saya begini juga di sini. Saya terakhir MC MC sebelum Ramadan itu masih saya dapat loh itu pas berdiri orang Mapaci masih saya pokoknya sampai sekarang lah itu masih ada itu namanya itu Barasanji begitu tidak ada yang pasti ada itu kalau berdiri ya berdiri kita juga ikut berdiri. Iya gitu. betul. Cuma memang yang beda-beda lah kita bisa bilang beda. Pada limbalalanya, kampung apa namanya lagi. Jadi yang penting itu Mapaci. Iya. Tujuan iya kan seperti itu. Ya, betul. Ya, kita tidak bisa salahkan ini itu. Tidak bisa salahkan. Tidak bisa. Jangan disalahkan. Jangan. Ya, kita ikuti saja. Ikuti ya saja. Kan seperti itu. Sama itu beda-beda sama orang. dengan kalau yang Mapetuada yang zaman dulu dengan zaman sekarang itu ada perbedaan juga saya lihat. Iya. Kalau zaman dulu katanya yang saya dengar ya zaman dulu karena saya nggak tahu saya belum hidup pada zaman dulu ya. Zaman dulu katanya itu calon pengantin pria katanya tidak datang ya di acara perempuan. Oh tidak. Itu tidak ada kecuali kalau ada persetujuan itu namanya kawisoro. Begitu. Kawisoro itu bisa. Kalau sekarang, tidak. Kalau sekarang mah ini ke Mapetuadanya justru calon pengantin laki-laki ini datang untuk kasih bunga sama calon di prosesi Mapetuada. Kalau dulu sebenarnya itu Mapetuada. Tapi kan ada juga kalau di Bugis itu ada namanya Mapesereton. Mapesereton itu di situ uang panai diserahkan. Iya. Di situ dibicarakan mengenai apa pakaiannya, tanggal berapa, hari-harinya. Kalau sepengetahuan saya, yang saya ikuti, itu begitu kalau Mapesereton itu. Adapun itu berapa uang panainya itu dibicarakan sebelumnya itu. Iya. Berapa diputuskan seperti itu. Sompana itu maharnya. Uang panai dengan mahar. Sama dengan sekarang juga seperti itu. Cuman yang perbedaannya itu si laki-lakinya kenapa bisa datang untuk bawakan bunga. Iya, tidak tapi juga jadi foto bersama bahkan. Iya. Kalau dulu itu tidak bisa seperti itu. Tidak bisa ya zaman dulu seperti itu ya. Kalau di kampung saya. Iya. Ya, itu namanya artinya kecuali kalau ada kawisoro. Ada pembicaraan mungkin ya. Kawisoro atau mapese baru ketemu. Kalau tidak artinya pergi mencatat di Imam Des kan. Iya. Itu biasa ketemu di situ. Tapi selain itu tidak bisa. Nggak bisa ya. Iya bahkan perempuan itu dipingit lah istilahnya. Iya. Iya. Bahkan kita laki-laki atau yang pengantinnya dilarang pergi itu. Sekarang mah Momi Mapaci masih ketemu. Bebas. Seperti masih itu. Ketemu ini calon. Iya. Saya cerita ini pengalaman gini. Mama Mapaci. Malamnya masih besoknya Mapaci malamnya masih datang ini. Cowok ini datang ke rumah. Baru memang sekarang itu dulu kan kalau Mapaci itu pada saat orang Barasanji setelah berdiri. Duduk lagi, istilahnya dipanggil-panggil itu untuk maju Mapaci. Itu ada juga seperti itu. Sekarang kan tidak. Biasa ada sore. Biasa ada kan. Ada sore.
Ada juga yang pagi pas dia mau menikah pagi itu mereka mapaci dulu supaya katanya lebih langsung nih tidak rempong nih acaranya malamnya simple nih. Ada juga bersanjinya sore, mapacinya malam. Mapacinya malam. Gitu. Benar. Ada seperti itu. Makanya saya biasa tanya bilang terus saya tanya itu yang punya hajatan biasa. Terus Bu, itu yang nanti pada saat berdiri nanti tuanunya terus saya ini untuk prosesi mapaci langsung dia bilang itu yang punya hajatan tidak Dek karena mapacinya sudah ada nanti sore-sore dia mapacinya jadi kok tinggal ini saja deh yang begini oh iya oke iya seperti itu kalau saya dulu saya biasa dapat bersanji setelah berdiri duduk dipanggil itu yang orang-orang tua itu. Iya, ada yang seperti itu setelah duduk yang punya hajatan supaya katanya didengar gitu apa yang MC-nya bilang. Yang gitu, penjelasannya. Setelah bersanji kan disuruh ada juga diturun di Baruga. Ya kan? Iya. Untuk melakukan prosesi mapaci. Itu. Banyak kok artinya. Jadi itu semua benar. Semuanya benar. Tidak ada yang salah. Itu kan tergantung dari yang salah itu orang yang di penjara ya. Ya, kan penjara itu seperti itu. Itu yang salah. Jadi, yang namanya tradisi itu satu nama bisa saja beda-beda anunya di dalam. Gitu. Karena mungkin ada lagi yang kasih begini kasih begini. Kan semuanya codok-codok itu. Banyak yang code-code iya. Jadi memang akhirnya biasa itu lagi bisa ambil lagi. Iya, biasa tak begini bisi-bisi malah gitu satu keluarganya. Dek kalau bisa nanti nih Dek ini mana? Dalam yang satu lagi bilang, Dek kalau bilang dia bilang Bu, jangan dulu ini kan sudah pembicaraan begini-begini. Kenapa mesti ada lagi gini-gini? Sudah berembuk lagi keluarganya baru bilang, "Oh iya Pak Dek, begini ya." Sudah jadi macam-macam gitu loh. Macam-macam. Ini saja apa yang ada di situ disediakan untuk mapaci itu. Di sini kasih begitu. Kasih lagi. Lagi itu lah. Macam-macam memang. Macam-macam jadi kita artinya kalau mengenai tradisi kita tidak bisa juga terlalu artinya salah atau benar itu namanya tradisi kan tidak ada aturan tertentu sebenarnya yang penting jelas ada mapacinya. Oke lah Om John. Jadi yang jelas mapaci bukan sebuah kewajiban, bukan wajib, tapi adalah tradisi dan budaya. Dan sampai sekarang masih dilestarikan karena dianggap tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Iya betul, gitu. Tidak bertentangan Tidak bertentangan, makanya itu salah satu tradisi yang turun temurun itu dilestarikan di Sulawesi Selatan. Betul. Saya kira seperti itu. Siap. Terima kasih ya Om John. Ya, sehat selalu. Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat budaya, sebelum kita terima telepon kita dengarkan dulu kabar anak Pro 4 ya. Sobat budaya, sinonggi adalah makanan khas suku Tolaki di Sulawesi Tenggara yang terbuat dari sari pati sago. Makanan ini memiliki tekstur kenyal dan disajikan dalam bentuk bubur yang biasanya dinikmati bersama lauk seperti ikan bakar, sayur, dan kuah asam. Sinonggi menjadi bagian penting dalam tradisi kuliner Tolaki, sering disajikan pada saat acara adat atau perayaan keluarga. Demikian kabar Ratna Pro 4.
sai chini tawa deng jalia joget-joget. Amakala aseng tawa na chini deng jali joget. Hey yeah yeah deng jali. Kelong-kelong nahai dangdut Makassar. Asik, asik, asik. Kelong-kelong nahai dangdut Makassar. Joget-joget nahai joget deng jali. Kelong-kelong na si Pak Mamo, joget-joget si Pak Kengang. Apa karang nuran nuri lalang hati. Deaki lusa nyawata. Asik, asik, asik. Deaki lusa nyawata. Deaki dondong nyawata. Maiki kan mea joget-joget. Kelong-kelong nama Makassar. Joget-joget na deng jali. Insya Allah tak muri-muri ngesengki. Maiki kan mea sengat kelong-kelong. Maiki kan mea sengat joget-joget. Hey yeah yeah deng jali. Kelong-kelong nahai dangdut Makassar. Asik, asik, asik. Kelong-kelong nahai dangdut Makassar. Joget-joget nahai joget deng jali. Kelong-kelong si Pak Mamo, joget-joget si Pak Kengang. Apa karang nuran nuri lalang hati. Deaki lusa nyawata. Asik, asik, asik. Deaki lusa nyawata. Deaki dondong nyawata. Maiki kan mea joget-joget. Kelong-kelong na Makassar. Joget-joget na deng jali. Insya Allah tak muri-muri ngesengki. Maiki kan mea sengat kelong-kelong. Maiki kan mea sengat joget-joget. Hey yeah 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 yeah. Kelong-kelong nahai dangdut Makassar. Hey yeah yeah hey yeah 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 yeah. Joget-joget nahai joget deng jali. Ale sai chini tawa deng jali ya joget-joget. Amakala aseng tawa na chini deng jali joget. Hey yeah yeah deng jali.
Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Lirik dan syair Tulolona Sulawesi tak cukup untuk melukiskan keindahan baju bodo dan keluasan gerak sang gadis Bugis Makassar karena makna yang tersirat belum lengkap terungkap tentang busana adat tradisional Bugis Makassar. Pakaian adat yang dimiliki setiap suku dan bangsa di Indonesia memiliki ciri tersendiri. Salah satunya baju bodo yang merupakan pakaian adat suku Bugis Makassar dan diperkirakan sebagai salah satu busana tertua di dunia. Perkiraan tersebut didukung oleh sejarah kain muslim yang menjadi bahan dasar baju bodo. Namun kain yang ditenun dari pilihan kapas yang dijalin dengan benang katun ini sudah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu pada pertengahan ke-9, jauh sebelum masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan populer di Prancis pada abad ke-18. Pakaian adat kebesaran kita itu adalah kalau dia di perempuan baju bodo. Baju bodo ini adalah pakaiannya, pakaian kebanggaannya, bahkan pakaian kebesaran daripada wanita-wanita Makassar. Kemudian laki-lakinya berpakaiannya itu ya ditandai dengan ciri khasnya itu. Kalau dia laki-laki ya pakai pasapu, nyeriolo. Suku Makassar itu ciri khasnya dari dulu itu dia selalu pakai pasapu. Artinya semacam pengikat kepala ya yang menggambarkan dia bahwa dia seorang laki-laki. Tambah lagi hanya solorakna riolonya tuh ya masih solorak baroci. Kemudian ditambah lagi Makassar itu paling senang pakai sarung. Dan rata-rata laki-lakinya itu kalau mau bekerja liparan bahasa pare. Nasiko kenyariaya. Nah, sekaligus di samping itu di pinggangnya terselip badi. Itu ciri khas dalam berpakaian. Sesuai dengan namanya, bodo yang berarti pendek, baju ini memang berlengan pendek. Dahulu, baju bodo dipakai tanpa baju dalaman sehingga memperlihatkan lekuk-lekuk badan pemakainya dan dipadukan dengan sehelai sarung yang menutupi bagian pinggang ke bawah badan. Namun, seiring dengan masuknya pengaruh Islam di Sulawesi Selatan, baju yang tadinya memperlihatkan aurat pun mengalami perubahan. Busana transparan ini kemudian dipasangkan dengan baju dalaman berwarna sama, namun lebih terang, sedangkan busana bagian bawahnya berupa sarung sutra berwarna senada.
Dalam beberapa buku yang menjelaskan mengenai pakaian adat, dijelaskan bahwa pakaian adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang dihasilkan melalui pemikiran manusia dan tidak lepas dari rangkaian pesan yang hendak disampaikan ke masyarakat melalui lambang atau simbol-simbol yang dikenal dalam tradisi masyarakat secara turun-temurun. Pakaian adat memberikan keselarasan, keharmonisan bagi tubuh manusia yang dapat menjelma dalam rasa. Selain itu, pakaian adat baju bodo juga merupakan pakaian kebanggaan karena dahulu dipakai oleh kalangan tertentu. Pakaian yang dipakai oleh orang-orang Makassar dulu dengan sekarang ini kan sudah jauh berbeda. Dan kenapa mesti pakaian adat itu dibanggakan di zaman dulu orang-orang itu? Kayak mantap ya paling gagah. Orang yang memakai pakaian baju bodo yang bagus-bagus di zaman dulu kan hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang terhormat. Makanya dia menjadi pakaian adat karena pakaian yang dicontohi oleh rakyatnya. Sekarang ini kan sudah dimodifikasi sedemikian rupa baju bodo itu. Iya, sah-sah saja dan memang merupakan kreativitas dari orang mencapai supaya semakin indah. Nah, yang perlu dijaga tentu barangkali estetikanya. Jangan sampai pakai baju bodo orang-orang tua dulu kita menghindari pakai baju bodo silawar. Kalau kita sekarang pakai baju bodo nasi lawar menetap bayang-bayang montama. Makanya orang-orang tua dulu kita kalau pakai baju bodo, saya masih lihat nenek saya susu dah baju bodo. Baju bodo memang pakaian tradisional khusus untuk perempuan yang dalam penggunaannya memiliki aturan berdasarkan warna yang melambangkan tingkat usia dan kasta perempuan pemakainya. Untuk anak-anak perempuan bangsawan, mereka menggunakan baju bodo rawan tipis ya. Kemudian bajunya hanya selapis. Warna pilihan untuk mereka biasanya berwarna hijau atau jingga, orange ya. Dalam bahasa Makassar dinamakan warna rapotino. Ketika sang gadis berusia 12 hingga 25 tahun, pelolo warna pilihan untuknya berwarna merah lombok. Baju bodo untuk anak gadis terdiri dari 2 hingga 3 lapis. Bagi wanita bersuami yang berumur 18 hingga 35 tahun, warna yang dipakainya disebut saraeja sampai ungu hingga merah tua. Untuk mereka baju bodonya 2 hingga 3 lapis juga. Mereka tidak diperkenankan memakai warna lain karena akan membuat penafsiran yang keliru. Sedang wanita yang ditinggal oleh suaminya memakai baju bodo berwarna ungu. Kemudian wanita berumur 35 hingga 50 tahun ya memakai warna leleng hitam berlapis. Nah, baju untuk mereka bahannya lebih tebal dan dipakai 2 hingga 3 lapis. Pakaian tradisional baju bodo sering dipakai untuk acara adat seperti upacara pernikahan. Tetapi sekarang penggunaan baju bodo mulai meluas untuk berbagai kegiatan, misalnya lomba menari atau upacara penyambutan tamu-tamu kehormatan. Baju bodo juga masih dikenakan oleh para pengantin perempuan saat upacara akad nikah dan resepsi pernikahan. Saya Ruslan Syarif Hidayatullah mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar masih dalam program acara kita yaitu Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Kembali lagi kita buka di 0811 400 9250 untuk layanan telepon WhatsApp boleh atau telepon biasa ya menanggapi topik kita ini terkait dengan ritual adat Mapaci. Halo Baribasa. Assalamualaikum. Bari Wasamince. Iya, hai.
Ibu Nur apa kabar Ibu Nur? Alhamdulillah baik sayang. Alhamdulillah. Kuilan Oke. di Karama tunggu dulu deh mau kerja ikan dulu padahal kupikir masuk dulu di Inces deh baru Masya kerja. Allah. Luar biasa rajinnya. Oke, kali ini kita membahas terkait dengan tradisi adat Mapaci. Iya, aku dengar di sejak tadi. Kita itu gimana? Kalau besoknya mau dijak misal pengantin, Mapaci mini malam. Jadi tiap yang datang itu, nah kasih kita lepak tangannya itu pengantin. Itu udah pancing. Kan ada uang di tempat uang disiapkan di situ. Tempat baru, uang. Sudah. Iya, Mas Solo sambil mapakin tuh. Mas Solo mi orang kalau Mapaci. Serta juga Barasanji. Tidak ada pi Mas Solo saya kurasa. Ada. Ada juga. Kalau begitu mungkin yang kita dapat. Ada di Maros. Ada di Maros seperti itu ya. Tapi selama saya MC nggak ada pi. Tidak yang Mas Solonya. Mas Solo juga kalau mau pancing orang, yang datang Mas Solo kalau mau pancing orang malah pancing tidak datang Mas Solo kalau pernikahan nih. Oh begitu Di. Iya. Berarti supaya tahu tidak karena masalahnya sibuk besoknya jadi memang Mas Solo memang jadi tempat disiapkan itu tempat Mas Solo Di. Iya disiapkan ya. Masya Allah. Ada Berasanji orang. Kalau kado minyak itu di Berasanji. Iya. Semua yang datang Berasanji dikasih semua amplop. Tetap berapa isinya. Iya. Apalagi baru diiringi gendang Inces. Tundupakan jarak. Apalagi bilang assalamualaikum halaina. Semangatnya itu. Badru alaina. Iya, baru diiringi gendang Inces. Karena semangatnya ku dengar. Tundupakan jarak itu. Iya. Ya paling jadi Iya, masuk mikir dulu ikan tai Ibu Nur. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Nur yang ada di Maros ya. Kita terima telepon lagi ini penelpon kita yang dari Maros juga. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki Bunda Hani. Bari basa. Oke, bari basa pagi hari ini. Bari basa. Bisa masuk. Bisa masuk, silakan buka dulu sepatu tak Bunda. Tidak. Bunda. Tidak becek sama tuku, tidak rotor sama tuku. Iya, tapi ini diharuskan untuk buka sepatu biar ini ya aturan. Begitu, iya. Bunda, apa kabar pagi hari ini Bunda? Alhamdulillah sehat selalu sayang. Alhamdulillah. Bunda baring-baring. Baring-baring. Oke. Bun, topik kita kali ini adalah tradisi Mapaci di suku Bugis Makassar. Ritualnya itu kalau orang sini itu Bugis Makassar selalu melaksanakan itu. Tidak bisa tidak. Benar. Pasti itu. Kalau Bunda gimana? Lengkap dengan perlengkapannya mungkin kalau di daerah sana. Saya Mbak Inces, keluargaku Bugis Makassar itu harus lengkap. Tidak bisa tidak, kebiasaannya itu kalau tidak lengkap biasa ada yang kesurupan. Ada yang kesurupan ternyata, waduh. Kesurupan biasa. Kenapa? Dulu waktu anak saya yang tua itu pengantin, ada mungkin salah-salah, ada kesurupan, mau ngamuk-ngamuk. Masa Bunda? Ya sudah teriak. Kan saya terdiri dari dua suku Jawa dengan suku Makassar Bugis. Iya. Maaf suku Jawa aku. Berbicara Jawa itu anakku. Bicara Jawa Tidak tahu bicara Jawa. Kenapa lancarnya bahasa Jawa? Katanya kayak gimana? Apa yang dikatakan ini yang Rasuki? Itu sajennya itu salah. Begitu. Anak-anak bilang orang Makassar kan patu anak-anak kita orang Makassar kan bilang anunya. Sajennya tuh salah. Begitu dia Bunda. Orang Jawa kan sajennya beda dengan orang Makassar.
Iya. Apa yang membedakan itu Bunda? Kalau orang Makassar kan pakai piring-piring. Iya. Kalau orang Jawa kan satu kapal bermacam-macam di dalam isinya. Iya. Makanya, tapi Mami dia apa? Karena ada 2 suku. Iya, nanti kalau begitu baru ditahu Ki. Jadi orang tetangga orang Jawa yang tahu, yang mengerti, yang bikin bisa jenis seperti itu. Jadi diikuti Mi. Ikuti Mi. Masya Allah. Seperti itu. Daripada marah-marah teriak. Teriak yang pengantin. Jadi berarti kolaborasi nih ceritanya. Iya. Ada Bugis Makassarnya, ada adat Jawanya. Ada adat Jawaku, iya. Masya Allah, iya nggak apa-apa. Yang penting kan ini. Yang penting bisa dilakukan. Bisa dilakukan, benar. Memberatkan gitu. Iya, cocok Ki. Kalau saya lihat itu orang Jawa, saya punya bapak itu. Bahkan bapakku saya Jawa, mamaku Makassar. Itu tidak terlalu repot tidak terlalu rumit di kuliah tidak terlalu banyak tidak seperti orang kita banyak makanannya, ikannya begitu macam-macam. Kalau orang Jawa tidak jadi ada simple urap-urapnya, ada urapannya, ada bisa penggoreng tempenya, tahunya, lengkap di situ itu tomo ada ayam 1 ekor tidak dipotong-potong, 1 ekor utuh dari potong-potong. Itu namanya ingkung. Iya. 1 ekor ayam di situ disuka sudah tidak ada macam suruh panggil orangnya bahasa Jawa toh itu. Bahasa Jawa juga di. Masya Allah. Yang mereka baca orang Jawa. Tapi tidak ada itu yang bisa baca orang Jawa. Tidak ada Tommy meninggal Tommy kalau tetangga. Jadi kalau ada orang pengantin orang Jawa tidak bisa baca Jawa, kalau tidak bahasa Bugis Mami, tapi disuguhkan bahwa ini usus untuk keluarga Jawa. Iya, jadi kalau ada dulu memang khusus. Ada bapak itu bahasa Jawa Ki. Bahasa Jawa kalau mau baca. Iya. Bahasa Jawa. Iya, tapi sekarang ya carilah orang yang ini bisa ya. Orang pintar baca bahasa Bugis Mami karena tidak ada Jawa. Tidak ada Jawanya. Benar. Oke Kalau lah. dulu itu bagus tuh didengar itu bahasa Jawa. Bagus tuh. Bisa Ki bahasa Jawa Bunda? Bisa Kak sedikit. Coba beda bahasa Jawa. Halo Mbak Inces, biar kabare. Api-api wae. Api-api wae. Iya, seperti itu ya Bunda ya. Mangan sego uri. Makan sego uri nasi kuning. Iya. Ojo lali ya. Sego itu nasi. Iya. Oke lah Bunda. Dolan-dolan yang ngoma. Apa itu Mbak Jess dolan-dolan yang ngoma? Enggak tahu. Jalan-jalan ke rumah. Oh, jalan-jalan ke rumah. Oke. Dolan itu jalan-jalan. Oma, rumah tuh hampir sama ya rumah. Oh, begitu di. Bukan oma orang. Oma orang. Nenek. Oke. Ada oma orang. Oke lah Bunda. Ya udah kalau begitu Bunda, terima kasih banyak ya. Sehat selalu Bunda. Nuwun Mbak Inces. Iya, sami-sami. Sami-sami mawon api-api wae. Iya, atur nuwun. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bunda Hani yang ada di KPU Maros. Kita terima telepon lagi. Halo Bari Basa, sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali nelpon ya Sobat Budaya di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bari Basa. Selamat pagi Bari Basa. Assalamualaikum Mbak Inces. Hampir miku tutup karena tidak menyaut Ki Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Abdul Rahim. Halo? Iya. Kenapa lama menjawab ini Pak Abdul Rahim? Apanya Mbak Inces? Kenapa lama sekali Ki menjawab? Hampir miku tutup telepon tak? Soalnya di sini baru kedengaran. Begitu. Di telepon, di HP. Oke lah kalau begitu. Langsung aja dengan topik kita kali ini, tradisi Mapaci. Ritual tradisi Mapaci ini seperti apa? Mungkin ada yang kita tahu mengenai Mapaci ini, silakan nih.
Pak Abdul Rahim? Mapaci ya. Kalau orang Bugis itu Mapaci. Jadi di situ ada Daupaci. Kalau bahasa Indonesia Daun Pacar. Nah, di sini di Kutai Kartanegara ini masih ada pohonnya. Yaitu daunnya diambil, ditumbuk, dibikin bundar-bundar. Nah itu daun pacar. Iya. Diambil, ditumbuk, baru dibikin bundar-bundar. Jadi orang yang mau pengantin, nah itu harus mapaci. Jadi ada beras, ada gula merah, ada dupa. Tapi dupa yang kebanyakan dipakai itu dari tanah suci Mekah. Itu dibakar. Kemudian jadi mapaci itu jadi dari orang tuanya dulu yang pengantin, calon pengantin. Tapi kalau di bapaknya, sini ibunya, salah, yang Pak. memulai itu bukan. Nah, tapi kalau di sini di beda. Kutai Kartanegara. Kalau di sini beda, 7 Pak. turunan. Kalau di sini beda, Pak. Kalau di sini orang tuanya nanti terakhir, bukan yang pertama. Orang tuanya terakhir, Pak. Oh, kalau di sini, ya itu dulu yang ditemakan. Oh, beda ya ternyata. Nanti terakhir imamnya. Ternyata beda ya di sini sama di sana. Iya, 7 turunan kan. Jadi daun pacar tadi itu yang bundar-bundar itu dioleskan di jari-jari calon pengantin. Jadi kalau misalnya mau banyak anaknya cepat itu dioleskan. Tapi kalau lambat anaknya, maksudnya jarang anaknya, nggak banyak anaknya, lambat juga dioleskan dia itu. Itu di kepercayaannya. jari-jari calon pengantin itu, calon pengantin perempuan. Oh, di jari-jari ya ternyata. Iya, begitu. Kalau kalau di sini itu di telapak tangan. Di telapak tangan. Oke, baik kalau gitu makasih banyak Pak. Oke, hampir aku tutup karena ini ngomong beda ngomongnya di sana, ngomong di sini juga. Iya, jadi beda ternyata di sana. Kalau di sana itu di jari gitu loh. Kalau di sini itu di telapak tangan. Oh, di sini jari-jari. Oh, berarti beda. Jari tangan kalau perempuan. Oke, calon, seperti itu. Calon pengantin itu. Karena di sini saja dulu imamnya di sini dulu. Bancas. Jadi beda ya di antara di sini dengan di sana. Jadi ada gula merah, ada beras, ada lilin, paci yang daun pacar dibikin bundar-bundar. Kalau di sini kemudian dupa yang dibakar. Yang sudah dihaluskan, ada juga yang tidak dihaluskan. Ini ada yang masih utuh ya, ada juga yang sudah dihaluskan. Itu tergantung dari yang punya hajatan, maunya kayak gimana. Kalau di sini begitu tadi, ditumbuk, baru dibikin bundar-bundar. Jadi beras tadi itu sesudah kita yang calon pengantin perempuan itu dikasih gula merah, baru kelapa yang setengah dua tadi itu dikasih makan calon pengantinnya. Oh, dikasih makan. Baru beras tadi itu ditaburkan di atas kepalanya. Baru menghadap lagi ke depan, ditaburkan yang belum kena. Itu beras tadi. Iya. Supaya kena juga pengantin kan. Nah, kalau adat di Kutai Kartanegara ini banyak. Kalau di sini beda. Kemudian bersanji kan? Iya. Jadi bersanji. Nah, itu kalau ndak bersanji di sini berarti acaranya ndak lengkap. Mau pengantin, mau naik haji, mau naik rumah baru. Itu harus ada bersanji di sini. Jadi saya di rombongan di sini bersanji itu kalau itu 14 orang itu sudah lengkap itu. Iya. Teman karena bersanji itu adalah
riwayat hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah untaian mutiara yang mengenalkan kita lebih dekat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Jadi bersanji itu ada 19 bab. Iya. Ya. Jadi mulai bab 1 seperti ini. Al-jannatu wa na'imuha sadun lima yusallim wa yubarik alaih. Nah itu dalam bab 1. Jadi setiap dalam bab itu ditutup dengan Tirillahu maka berau karim biarpin sasimin salati wa taslim. Allahumma sallim wa sallim wa barik alaih. Nah al-jannah itu artinya surga dan kencemutannya sebagai keberuntungan bagi siapa saja yang berselawat dan memohonkan selamat serta berkah atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi mau sebut ini sampai bab 19. Itu panjang ada 19. Oke. Bab. Baik. Itu dalam bersanji. Baik kalau jadi begitu. Kalau ada tadi disinggung kalau berdiri, nah itu kalau misalnya sudah baca iya talallah sanahu, nah kita berdiri. Tapi yang berdiri yang mau berangkat naik haji, yang naik rumah baru, nah itu di dalam kalau kita sudah berdiri kita baca Asrakal badrun alaina. Oke. Baik. Oke. Islahus nikamaraina. Katuya wajah sururi. Pak lanjut lagi. Oke Pak. Baik kalau begitu ya, terima kasih. Iya Pak. Oke. Iya panjang. Ditutup dengan doa dalam baik. bersanji. Jadi 19 bab itu. Iya. Baik. Oke baik kalau begitu Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh bisa-bisa sampai bab 19 ini Pak Abdul Rahim ya. Makanya mohon maaf tadi ini agak sekat biar Pak Abdul Rahim bisa menuntaskan karena bisa saja sampai bab 19 dilantunkan. Ya. Yang saya tanyakan ini cuma ya ritual atau prosesi mapacinya seperti apa. Jadi bukan lantunan ayat-ayatnya sampai bab 19. Mohon maaf ya. Oke, kalau begitu sahabat budaya, kita masih terima telepon lagi. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Denompo. Iya betul. Radio monitor atau volumenya kasih kecil dulu biar komunikasi kita bagus, tidak feedback. Ya sudah Mila. Oke, langsung aja dengan topik kita ini Pak Denompo. Bagaimana kok mungkin di Jenepon tuh ada juga ini tradisi mapaci. Idende, radio monitornya kalau bisa volumenya dikasih kecil dulu. Sudah nih. Oke, aman. Masih. Tunggu dulu. Jam kita mau besar. Nalangnya reji orang. Oke. Ya udah langsung aja dengan topik kita ini, Deng Nompo. Ini terkait dengan tradisi mapaci di suku Bugis Makassar. Kalau menurutnya Den Nompo mungkin pernah punya pengalaman atau mungkin tahu dengan tradisi mapaci ini seperti apa? Silakan Den Nompo. Oh, mapaci ya? Kalau di sini itu adanya jenis ponto itu ambil apa itu daun. Apa itu? Itu daun-daun yang biasa dipakai kalau paci. Daun paci? Iya, sama apa itu gula merah. Itu daunnya ditumbuk-tumbuk juga. Dihaluskan ya? Iya, baru sebentar baru itu gula merahnya campur dengan kelapa itu. Ya baru sebentar malam itu baru dia orang pengantin atau sunatan sama aja. Kalau mapaci ya? Mapaci iya sama aja, baru dikasih itu tangannya. Dioles di tangannya. Tangan dulu baru kalau tidak salah itu
telinga sama kepala. Oh, jadi Dia juga dikasih makan juga. Jadi telinga dengan kepala juga ya dikasih paci. Iya, pertama itu tangan. Tangan, tangan. telapak tangan. Iya. terus? Kedua itu telinga. Baru di kepala. Oh, begitu. Terakhir dikasih masuk di lidahnya, di mulutnya sedikit. Dikasih tongi di lidahnya. Iya, sedikit saja, mungkin ada. Itu setiap yang kasih setiap tamu yang mapaci atau keluarga yang mapaci dikasih begitu itu saya calon pengantinnya. Iya, semua. Oh. Iya, begitu. pertama itu di sini itu bapaknya itu pertama dipanggil orang tuanya. Orang tuanya dulu ya. Iya, bapaknya dulu baru kedua itu diatur, kedua itu mamanya. Ketiga saudaranya, saudaranya. Baru onnya sama tantenya. Baru sepupunya. Tapi kalau yang selama saya MC itu, yang dipanggil itu keluarga yang dituakan, yang bagus kedudukannya, kehidupannya yang bagus, yang tua-tua, terus nanti yang terakhir itu kedua orang tuanya yang terakhir itu. Tidak, kalau di sini itu beda ya ternyata. Pertama dulu iman. Oh, kita bilang orang tuanya dulu. Pertama dulu iman. Imam kalau imannya itu yang kasih baca-baca. Terus? Iya, kedua itu orang tuanya, bapaknya sama mamanya. Begitu. Baru kalau ada saudaranya, ya dicari saudaranya. Kedua itu omnya sama tantenya. Baru kalau ada sepupunya datang, ya sepupunya baru dipanggil orang lain. Ternyata beda dengan di sini. Iya, tapi ada juga mak gendang. Iya, di sini juga ada mak gendang. Mak gendang sama bahasanya itu namanya rate kalau di sini. Iya, sama lengkap itu ada berasnya, lilinnya. Iya, di sini juga seperti itu, lengkap seperti itu. Iya, cuma bedanya dari situ dari Makassar kalau mau ngali orang tuanya dulu. Orang tuanya kalau di Makassar itu di sini terakhir orang tuanya. Tidak, di sini tidak. Beda, iya, orang tua dulu. Iya, jadi masing-masing punya inilah tradisi. Baru yang prosesi mapaci itu orang keluarganya yang dituakan. Keluarganya yang dituakan nanti selanjutnya itu paling tokoh-tokoh masyarakat gitu kayak seperti. Oh, berbeda di. Di sini orang tuanya lain juga kalau ada lain juga kalau ada orang Karain lain juga iya. Beda lagi ya. Iya, ada lagi apa itu? Kalau yang Karain bagaimana? Ada itu tarikannya di dulu baru apanya? Apanya? Tarikan? Iya, tarikan di luar rumah. Ada mak gendang. Ada juga mak manca kalau orang Karain. Itu dalam prosesi ini juga ya malam-malamnya mapaci? Iya, malam terakhir. Kalau biasanya itu mapaci itu 3 malam. Iya, 3 malam ya. Yang pertama kayak gimana? Ya, pertama itu langsung saja mak gendang, mapaci itu saja. Terus yang kedua? Ya itu kedua itu sama lagi. Yang ketiganya bedanya yang ketiga ya ada Parsanji. Ada Marate. Oh beda ya, karena kalau di sini tuh Mbak Barasenji dulu, baru mapaci. Ternyata beda. Iya beda. Oke lah kalau begitu. Yang terakhir itu Marate kalau terakhir. Oh Marate, kalau Marate gimana? Apa yang dilakukan? Ya seperti tadi yang dijelaskan itu tadi Bapak tadi. Oh begitu. Saya kira kalau sudah mapaci besoknya akad nikah. Dari Bugis itu kalau di Bugis berdiri, kalau di sini tidak ji. Oh enggak, jadi kalau di sana. Iya, kalau di sini Mak Rati itu tidak berdiri ji, duduk saja. Oh begitu. Baru selesai itu baru dikasih amplop, begitu ji. Oh begitu, jadi. Iya, itu cuma bedanya itu dari Bugis. Baru 3 hari ya? Hah? 3 hari kalau di sana. Kalau kita di sini, kalau sudah mapaci besoknya ya langsung akad nikah. Iya, kalau di sini itu juga kan 3 hari mapaci. Ya malam terakhir itu Mak Basanji, Mak Rate yang terakhir 1 kali jadi. Besoknya tidak langsung. Besoknya akad nikah.
pestanya dia langsung nikah. Oke. Tidak ada yang ada lain lagi, langsung nikah. Selesai itu ya jemput tamu. Oke, kalau begitu terima kasih informasinya. Den Nompo, sehat selalu ya. Oke, Pak De. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kalau menurut versi Den Nompo di Jeneponto kayaknya agak sedikit berbeda gitu ya dari yang ada di sini. Tapi kan ini masing-masing tradisinya orang berbeda gitu, sahabat budaya. Emang seperti itu. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada dipersalahkan. Ya udah kalau begitu, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara, yaitu acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi, sehat selalu, terhibur juga semuanya, semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Oke, pamit. Assalamualaikum. Kita jelang jam 9 waktu Indonesia Tengah.